Perkenalkan, nama saya Alfa Fatimah dari kelas A, mata kuliah Hubungan Internasional, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rohana Mahmud dari kelas A, mata kuliah Hubungan Internasional, saya dari kelompok 4. Dan saya Rizky Ahadu dari kelas A, mata kuliah Hubungan Internasional, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rizky Harun, saya dari kelas A, mata kuliah Hubungan Internasional dari kelompok 4. Konsumsi budaya dan komoditas. Teori kritis menyoroti bagaimana tentang budaya populer dan konsumsi massa dapat dipolitisasi dan dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan dan kontrol. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana industri budaya dapat memproduksi dan memasarkan produk-produk yang dapat merangsang keinginan dan mengeksploitasi ketidaksetaraan sosial. Pertentangan dan perubahan sosial. Teori kritis menekankan pentingnya pertentangan dan perubahan sosial dalam menghadapi struktur kekuasaan yang ada. Ini mencakup analisis tentang bagaimana gerakan sosial, protes, dan konflik membentuk perubahan politik, ekonomi, dan budaya. Isu ini terkait dengan studi perubahan sosial, mobilisasi politik, dan transformasi budaya. Yang pertama, kritik terhadap kekuasaan dan dominasi. Teori kritis menyoroti peran kekuasaan dalam membentuk dan memelihara ketidaksetaraan dalam masyarakat. Ini mencakup analisis tentang bagaimana struktur kekuasaan, ekonomi, politik, dan sosial. Budaya bekerja untuk memihak ke kelompok-kelompok tertentu sementara menindas yang lain. Isu ini terkait dengan studi tentang hierarki sosial, ketimbangan ekonomi, dan pembagian kekuasaan yang tidak setara. Yang kedua adalah ideologi dan hegemoni. Teori kritis menekankan pentingnya ideologi dalam mempertahankan status quo dan mengamankan dominasi kelompok-kelompok yang menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok yang berkuasa. Konsep bagaimana kelas dominan menggunakan budaya, media, dan institusi untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya. Isu ini mencakup penelitian tentang bagaimana ideologi dominan diterapkan dan mempertahankan melalui proses sosialisasi, pendidikan, dan media massa. Yang ketiga adalah pembangunan identitas dan pengalaman subjektif. Teori kritis menunjukkan pertanyaan tentang bagaimana identitas individu dan kelompok terbentuk dan dipengaruhi oleh kekuasaan dan ideologi. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana struktur kekuasaan dikhususkan dominan, membentuk identitas, gender, ras, kelas, dan lainnya, serta bagaimana individu dan kelompok-kelompok tersebut merespon dan meresentitasi terhadap dominasi ini. Isu terkait dengan studi tentang konstruksi sosial identitas, pengalaman subjektif, dan politik identitas. Terdapat banyak studi kasus yang dapat dihubungkan dengan teori kritis dalam berbagai bidang seperti media massa, pendidikan, politik, dan sebagainya. Berikut beberapa contoh studi kasus. Yang pertama itu tentang studi kasus media massa. Yang kedua, studi kasus pendidikan. Yang ketiga, studi kasus politik. Nah, studi kasus media massa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, analisis pemberitaan politik. Yang kedua, representatif gender dalam media. Analisis pemberitaan politik melihat bagaimana media massa
melaporkan dan menganalisis isu-isu politik tertentu secara berbeda tergantung pada kepentingan politik dan ideologis yang ada. Sedangkan representasi gender dalam media meneliti bagaimana peran gender dipresentasikan dalam media massa, termasuk stereotip dan bias yang mungkin memperkuat hierarki gender yang ada. Selanjutnya ada studi kasus pendidikan. Nah, studi kasus pendidikan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, kurikulum sekolah. Yang kedua, akses pendidikan. Nah, kurikulum sekolah itu mempelajari kurikulum sekolah untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai dan perspektif tertentu diterapkan dan dipertahankan, mempengaruhi pemahaman siswa tentang dunia. Yang kedua, akses pendidikan, menginvestigasi ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan bagaimana faktor-faktor seperti ekonomi, ras, kelas sosial mempengaruhi kesempatan belajar. Yang terakhir, studi kasus politik. Studi kasus politik juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, analisis kebijakan publik. Yang kedua, gerakan sosial dan protes. Analisis kebijakan publik itu meneliti dampak kebijakan publik terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, terutama yang rentan terhadap ketidaksetaraan dan penindasan. Yang kedua, gerakan sosial dan protes. Memeriksa peran gerakan sosial dan menantang struktur kekuasaan yang ada dan memperjuangkan perubahan sosial. Oke, selanjutnya saya akan membacakan studi kasus yang keempat, yaitu studi kasus dengan judul studi kasus budaya populer. Yang pertama ada analisis atau musik, menganalisis bagaimana film, musik, atau bentuk budaya populer lainnya merangsang persepsi, nilai-nilai, dan norma-norma dalam masyarakat. Yang kedua, ada perubahan dalam industri kreatif, meneliti bagaimana industri kreatif mengalami perubahan dalam era digital dan bagaimana dinamika kekuasaan dan kontrol perubahan mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi budaya. Oke. Baik, yang kedua ada studi kasus ekonomi. Di dalam studi kasus ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Mempelajari kesenjangan ekonomi serta kelompok-kelompok sosial dan bagaimana kebijakan ekonomi tertentu memperkuat ketidaksetaraan ini. Yang kedua, ada globalisasi dan eksploitasi tenaga kerja. Meneliti bagaimana dampak globalisasi ekonomi terhadap kondisi dan buruh, termasuk praktik eksploitasi di tempat kerja. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari teori kritis. Teori kritis adalah kerangka kerja teoritis dalam ilmu sosial dan humaniora yang mengedepankan kritik terhadap struktur kekuasaan, dominasi, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Kesimpulan dari isu terkait teori kritis dapat mencabut pemahaman bahwa teori kritis memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika sosial, politik, dan budaya yang melibatkan ketidaksetaraan dan penindasan. Berikut adalah contoh studi kasus yang dapat menggambarkan aplikasi teori kritis. Yang pertama adalah sebuah konteks. Sebuah perusahaan multinasional memiliki kebijakan dan mengeksploitasi buruh lokal di negara-negara berkembang, memperkerjakan mereka dengan upah rendah, kondisi kerja yang buruk, dan tanpa jaminan sosial yang menjamin. Jadi kesimpulan utamanya yaitu adalah studi kasus ini menggambarkan bagaimana teori kritis dapat digunakan untuk menganalisis ketimpangan sosial dan ekonomi yang mendasari hubungan kekuasaan dalam konteks perusahaan multinasional. Kesimpulannya adalah bahwa teori kritis
memberikan pandangan kritis terhadap struktur kekuasaan ekonomi. Dengan pemahaman ini, upaya advokasi dan perubahan sosial dapat diarahkan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan penindasan dalam masyarakat organisasi. Terima kasih. Saya Rizky Harun, mewakili kelompok 4 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.